Ini desakan Walhi kepada pemerintah atasi banjirop di Pantura, Jateng. Banjirop kembali melanda daerah pesisir Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Diberitakan Kompas.com, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dilaporkan tergenang banjirop pada Senin 20 Juni 2022 dan menyebabkan beberapa kendaraan yang melintas mogok karena kemasukan air. Jelas salah seorang karyawan pabrik di Pelabuhan Tanjung Mas, banjirop sudah mulai terlihat sejak pukul 13.00 WIB. Kendati demikian, Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, Anton Martin, mengatakan banjirop kali ini bukan disebabkan karena tanggul jebol, namun karena air pasang yang tinggi. Menurutnya, sampai saat ini tanggul di kawasan pelabuhan masih aman. Berdasarkan laporan yang dia terima, tinggi tanggul sekitar 2 meter. Kalau sekarang air pasang masih 189 cm, jelasnya kepada Kompas.com. Adapun sebelumnya diketahui banjirop sempat melanda kawasan pantai utara Jateng akibat jebolnya tanggul laut Tambak Mulyo di Kecamatan Tanjung Mas, Semarang, dan tanggul Sungai Meduri di Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan pada bulan Mei lalu. Banjirop tersebut membuat aktivitas warga yang rumahnya terendam menjadi lumpuh. Menanggapi fenomena tersebut, Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jateng, Iqbal Alma mengatakan, bencana ini seakan seperti diundang oleh manusia, khususnya para pemangku kebijakan. Menurutnya, banjirop tidak terjadi begitu saja. Bencana ini lahir dari proses panjang eksploitasi manusia terhadap lingkungannya. Meski rob terus terjadi setiap tahun, pembangunan industri di wilayah pesisir tetap saja dilakukan, ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Rabu 25 Mei 2022. Misalnya dengan adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus Kendal, kawasan industri terpadu Batang, Jateng Land Industrial Park Sayung hingga kawasan industri Wijaya Kusuma. Juga pembangunan tol Tanggul Laut Semarang Demak dan pemanfaatan ruang laut terhadap pembangunan jalan tol Semarang Harbor. Pembangunan inilah yang kemudian menyebabkan kerusakan sosial ekologis di wilayah pesisir. Menurutnya banyak terjadi perubahan lanskap wilayah pesisir yang diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan. Ini juga dikarenakan kondisi tanah sedimen dan tanah lunak dengan beban berat bangunan di wilayah pesisir Jateng, sehingga muka air tanah mengalami penurunan. Oleh karena itu, Walhi Jateng memberikan 3 desakan kepada pemerintah kota, provinsi maupun nasional untuk melakukan tindakan. Meliputi 1. Menghentikan segala bentuk pembangunan yang eksploitatif dan merenggut ruang hidup masyarakat wilayah pesisir. 2. Menghentikan rencana relokasi mangrove untuk kawasan industri dan pembangunan tol Tanggul Laut Semarang Demak. Dan 3. Membentuk strategi mitigasi bencana berdasarkan klasifikasi kelas dan memperhatikan kelompok-kelompok rentan dan marginal.